ini by design. Kita bongkar aja dari Pak Rudiana, udah jelas ada penyimpangan di situ. How come? Pikir logika aja. Ada 5 Pak orang Rudiana, Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama Aep sama Dede? Terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan? Bagaimana mungkin gitu kan? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Terus jenis motornya jelas detail mereknya. Terus di dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin dan itu dengan halaman-halaman yang pasti gitu loh. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini gitu loh. Okay. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan. Dalam kasus misalnya Saka Tatal dia bilang tanggal 1, di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal 31. Lah ini kan dalam hukum berbeda banget gitu loh. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua antara keterangan Aep, antara keterangan Dede. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21, terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Baca saja dengan detail. Mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan. Tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat gak bantuan hukum? Terus kenapa Pak Rudiana itu bisa padahal Aep diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba Aep baru tanggal 2 September tahun 2016. Ya. Terus ini Aep baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak Asmi? Ya, ini. Boleh, ini ada 2 September. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aep baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31, orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus. Yang melihat itu adalah Aep dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO, ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31. Diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aep yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh Aep di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Pikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, ya? Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Mengapa kemudian kasusnya ini justru rasanya semakin dibikin gelap gitu? Jadi awalnya sebenarnya diselesaikannya dulu dari mana? Kalau kita mau jujur-jujuran adalah dari timnya Pak Rudiana. Pertama? Ya. Pak Rudiana pada waktu itu menjadi kanit narkoba di Polresta Cirebon. Karena inisiatif itu kan dari beliau. Dari Pak Rudiana dengan anggotanya, dan itu dapat kita lihat dalam BAP yang baik di dalam perkara-perkara nomor 3 maupun nomor 4 dan perkara Saka Tatal, itu ada timnya itu adalah Pak Rudiana, Pak Gugun, Pak Andi Saprudin, dan Pak Dodi Irwanto. Jadi itu yang turun ke lapangan untuk yang mengamankan, istilah mereka, mengamankan begitu dapat telepon dari Aep, itu orangnya lagi mangkal di situ. Terus itu kan dibawa ke ruangan unit narkoba, bukan reskrim. Sekali lagi, ini bukan tertangkap tangan, itu aja udah lompat itu. Karena kalau perkara tertangkap tangan, seketika pada waktu itu ada benda yang digunakan untuk kejahatan, boleh siapapun. Ini tidak tertangkap tangan. Dia harus ada fase penyelidikan ke penyidikan.
bahwa peristiwa itu memang peristiwa pidana enggak, orang ini memang benar atau tidak, alat buktinya itu yang dibilang oleh KUHP scientific investigation, atau kalau saya bilang di kelas itu adalah scientific criminal detection procedure. Ada deteksi prosedur kita, kayak orang asam urat tuh ada tuh kira-kira alatnya. Dalam hukum pidana juga diberi itu tadi, ini benar-benar peristiwa ini terjadi tidak, peristiwa pidana benar-benar orang ini atau tidak, alat buktinya benar nggak, ada perbuatan, ada keadaan, ada alat bukti. Jadi kita kembali ke tema tadi, satu tim unit narkoba ini harus bisa menjelaskan kenapa diamankan ke narkoba dalam waktu 2 jam saja, 16 sampai 18.30. 18.30 Pak Rudiana dengan lancar untuk menerangkan ini DPO-nya ini segala macam dengan jenis kendaraan yang detail. Merek kendaraan juga sudah ada. Dalam malam yang pada waktu di mana keterangan Aib dan Dede menyatakan kami juga nggak tahu persis kok tentang kendaraannya. Saya juga lupa ingat kendaraannya apa. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada segala macam. Tapi Pak Rudiana bisa bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang kabur segala macam. Nanti dalam berita kami sudah ke rumahnya. Nah, bagaimana dalam waktu 2 jam 11 orang diperiksa dengan 3 DPO tadi dengan tim ini. Ini yang perlu kebenaran dari awal di tim unit narkoba pada waktu itu. Ini yang menurut saya adalah inkonsistensi. Kedua adalah katakanlah di dalam hal tersebut sudah ada perbedaan antara keterangan Aib, Dede dan anak-anak yang ditangkap 8 apa katakanlah pada waktu itu. Tapi kenapa juga penyidik juga katakanlah udah dilempar. Kalau ada perbedaan di dalam KUHP itu dibilang saksi itu dikonfortir 116 ayat 2. Kita akan hadapkan mereka. Tapi ini juga jebol. Berarti kan ada perbuatan oknum yang kadang juga dalam tanda petik mau dilegalkan oleh institusi. Ini kan sebenarnya salah. Gitu loh. Seharusnya kalau ada perbedaan, loh, kenapa keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, konfortir penyidik. Penyidik bilang karena dia disumpah. Harus saya konfortir nih supaya mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta keadaan dan alat bukti tadi. Ini yang tidak dilakukan, lagi-lagi inkonsistensi atau memang sengaja dibuat gelap. Terkait dengan CCTV, apa yang Anda cermati dari hal itu? Ya, CCTV ini jelas lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Ya, yang pertama ya. Ya, jadi karena mereka sudah mengecek. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Safrudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi, namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific, ya kan, terhadap pembuktian yang nyata. Bahwa apakah orang ini, kendaraan bermotor orang-orang yang saya tangkap ini, kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan enggak untuk kejahatan ini? Tapi kan sampai sekarang enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini, dari tadi handphone yang berubah waktu, gitu kan? Karena Dede dan Aib dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh, nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana. Terus di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu. Bahkan Dani dan Andinya fiktif. Hari ini lah, kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini dengan melakukan ini? Itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di by design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya kita bisa lagi sisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa. Pada waktu keterangan di kasus Sudirman keterangannya bagaimana lagi. Sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa dalam sidang juga beda-beda. Ada nama Dani atau orang-orang yang lainnya. Itu apakah memang mereka fiktif? Tidak ada wujudnya hasil skenario tadi, atau memang tidak bisa dihadirkan? Kan nampak, ini keterangan hanya 2 jam. Dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dani, siapa lagi Andi, Perong, segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dani melakukan ini, ya kan? Perong melakukan ini.
gimana kisahnya sebuah kejahatan yang kolektif, apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya.